namun pada hari ini semangatnya mudah-mudahan akan timbul kembali, karena memang tanah yang sudah lama kita perjuangkan itu adalah yang pernah dijanjikan oleh negara akan diberikan kepada masyarakat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah mendapat syafaat di yaumil akhir. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, Bung Haris Wiono yang hadir pada malam hari ini merupakan satu kehormatan buat kami. Terima kasih Bung Haris yang sudah meluangkan waktunya, dan alhamdulillah pada hari ini datang juga Bapak pelaksana tugas Kepala Desa Semencirim, Bapak Suryo Hadi pun ada di sini. Terima kasih Pak Kades ya, sudah meluangkan waktunya untuk memperhatikan apa kondisi masyarakat yang dialami saat ini. Ya, kami tidak bisa membalasnya. Mudah-mudahan hanya Allah lah yang balas atas apa yang dilakukan Bung Haris, Pak Kades pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, masalah pertanahan yang terutamanya di Semencirim ini adalah masalah yang sangat krusial dan memang sangat perlu perhatian yang sangat serius, dan memang perlu kebersamaan kita, karena sampai saat ini koperasi itu terus berjalan, bahkan lahan-lahan yang sudah lama diduduki, dan saya pun ada mendengar katanya sudah di bawah tahun 60 dan 60 tahun, dan di sana pun juga diusulin juga. Jadi ini sangat luar biasa. Bahkan di dalamnya ada banyak sertifikat yang sudah bermunculan pun digusulin juga. Jadi permasalahan ini mungkin di sini ada Bung Haris yang sudah lama berkiprah memperjuangkan permasalahan tanah di masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin kali ini hadir di tengah-tengah kita, barangkali bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan kita semua. Yang paling penting kita adalah macam mana kita bisa kondisikan, bisa konsolidasi, macam mana kita bisa kuat persatuan kita, macam mana kita bisa merebut kembali hak kita yang sudah lama memang kita perjuangkan. Dan memang masalah pertanahan di Semencirim ini gejolaknya sudah berulang-ulang kali, gitu. Bukan kali yang kedua, ketiga. Kalau saya pelajari kronologinya, mungkin ini adalah kali yang ke-6 kronologi perjuangan tanah di Semencirim itu. Pak Wagiran lebih tahu lagi, gitu Pak Wagiran. Gitu ya. Udah banyak kali permasalahan ini. Jadi mudah-mudahan periode ini negara bisa hadir dan benar-benar memperhatikan kita. Jadi permasalahan ini sama-sama kita bincangkan. Mungkin pada hari ini sepatah kata dari Pak Kades, langsung aja. Jadi permasalahan ini pun mungkin Bung Haris sudah tahu. Jadi saya persilakan Bung Haris barangkali bisa memberikan pencerahan macam mana ke depannya kita. Jadi waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Kami hormati Bapak Kades dan mungkin beserta jajarannya ya Pak yang hadir, kemudian ahli gaib Pak Didi dan kawan-kawan yang datang dari dan sebagainya, dan semuanya bapak-bapak yang kita belum kenal betul ya Pak, baru kali ini mungkin kemarin baru dengar namanya. Pasti kalau belum tahu Aris itu gede gitu kan, nggak taunya anak-anak kecil sekali. Tetapi semoga tidak mengurangi daripada hormat kami dan tidak mengurangi daripada semangat perjuangan kita semua. Karena memang kalau perjuangan tanah itu biasanya orangnya kecil-kecil Pak, kalau gede-gede nggak rampung-rampung juga. Makanya harus yang kecil-kecil. Sedikit saya perkenalkan, nama saya Aris Wiono Pak. Saya asli Jawa, saya Solo kebetulan. Dan saya kebetulan udah 2018 kemarin saya nangani di Simalingkar, Pancogaring. Yang mana itu sama nasibnya, kasusnya kayak bapak-bapak, tapi dia lebih dulu digusur tahun 2016.
Hanya saja kebetulan ketemu saya 2018 yang tadinya sama sudah diokupasi, asal nanam dibabat sama TNI Polri dan sebagainya. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah bisa bangun rumah di sana, semuanya kita suruh bangun, kemudian menanam kembali seperti semula. Nah, semua itu bisa dilakukan, syaratnya hanya satu. Tidak ada yang lain kecuali persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu akan bisa muncul ketika ada diskusi dan pertemuan-pertemuan seperti ini. Hanya saja memang di Mencirim ini saya sempat datang sekali di posko kelompok taninya, dan tetapi setelah itu kita nggak bisa datang lagi karena situasinya saya lihat ada yang pro kontra dan sebagainya. Dan tapi sebenarnya muaranya kalau memang tujuannya satu untuk memenangkan perjuangan seharusnya tetap bisa berjalan. Dan tapi ya apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Akan tetapi tidak mungkin pula si bubur ini nggak bisa kita makan. Tentunya sekalipun nasi sudah jadi bubur, paling tidak bubur itu bisa kita makan kemudian menjadi vitamin. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi sebelumnya tentu belum saya banyak bicara tentang persoalan pertanahan, saya pertanyakan dulu kepada bapak-bapak, kira-kira masih punya niat dan semangat bertani atau tidak? Masih. Kalau masih kita lanjut, kalau tidak ya nggak usah. Kan begitu Pak. Nah, jadi begini Pak, kita kasih satu contoh. Petani itu dinyatakan dia punya harga diri kalau dia punya apa Pak? Punya tanah. Punya tanah tentunya. Karena harga diri petani itu ya cuma tanah. Karena kalau nggak punya tanah ya nggak petani namanya. Betul tidak Pak? Betul. Nah, karena petani itu harga dirinya tanah, ya tanahnya hilang berarti harga dirinya juga hilang. Itu harus kita ambil kembali karena itu harga diri kita. Nah, persoalan kasus di Mencirim Namurubi dulu, kebetulan kemarin saya sudah ketemu Pak Yudi, Pak Daru, dan jauh-jauh hari termasuk Abah. Saya juga sempat ketemu dengan Pak Jaka dan sebagainya. Saya coba pelajari kasus dan kronologi dan bengeknya, kemudian terakhir ada okupasi pun. Kemarin saya balik ke Jakarta, saya bawa juga terkait persoalan Mencirim dan Namurubi dulu. Terkait okupasinya dan keadaan bengeknya, kebetulan saya juga dikirim terus terkait perkembangan update sebelum dan sesudah digusur, kondisinya seperti apa. Dan kemarin terakhir saya ketemu dengan beberapa staf dari Kementerian BUMN, kemudian Komisi 6 Bang Faisal Reja, kemudian dari Kementerian Agraria dan yang lain. Walaupun rapatnya di luar Pak, kemudian pakai cadar kayak manusia planet semua, cuman saya yang nggak pakai kebetulan. Nah, di situ kita sampaikan, saya sampaikan walaupun sebenarnya saya belum kenal bapak-bapak semua, jumlahnya berapa, orangnya yang mana, tapi saya sampaikan persoalan yang terjadi di Mencirim Namurubi dulu, agar apa? Agar negara turun untuk menyelesaikan persoalan. Bahkan kemarin kita sempat diskusikan terkait skemanya, solusinya. Saya sempat ditanya, Mas Aris, kalau petani itu misalnya dikasih pinjem pakai lahan mau atau tidak? Saya sampaikan persoalan itu persoalan yang bisa kita musyawarahkan. Karena selama ini belum pernah ada pihak PTP yang duduk bersama untuk membicarakan persoalan tersebut. Semisal nggak mungkin juga itu semua harus diambil masyarakat. Kan begitu Pak. Tapi juga sebaliknya nggak mungkin juga dong itu harus diambil kebun semua. Kalau melihat sejarah tanahnya, karena Pak Presiden sudah ngendiko, sudah menyampaikan bahwasanya bila mana ada masyarakat atau petani itu sudah hidup dan makan dari situ sudah puluhan tahun, sebenarnya wajib diberikan hak itu di dalam rapat terbatas. Nah kan tetapi pada prakteknya kan ternyata tidak. Nah itulah yang coba kemarin itu kalau nggak ada corona, besok rencananya sebenarnya kita mau bikin jalan kaki ke Jakarta. Untuk apa? Untuk menyampaikan aspirasi kita terkait menyambut rapat terbatas Pak Presiden kemarin. Karena rapat terbatas itu khusus membahas tentang kasus konflik PTPN 2 dengan masyarakat.
Nah, harapan besar saya kenapa kita harus berjalan kaki, memastikan agar bapak-bapak yang berkonflik itu yang mendapatkan daripada apa yang dibilang Pak Presiden. Kalau tidak ya nggak ada yang tahu Pak, karena Indonesia ini luas. Nah pasti tergesit loh, kok perjuangan harus jalan kaki dan sebagainya. Saya pernah pimpin jalan kaki dari Jambi ke Jakarta Pak, dan saya ikut jalan kaki, dan alhamdulillah selesai. Kenapa? Terkadang negara ini, pemerintah ini melihat itu selalu dari sisi laporan pihak-pihak tertentu saja. Di situ banyak mafia tanahnya, di situ banyak ini dan itu. Yang itu akhirnya negara pun nggak mau untuk kemudian ikut campur menyelesaikan. Tapi dengan adanya masyarakat yang dari Sumatera jalan ke Jakarta, itu negara punya penilaian tersendiri. Bahwasanya yaitu memang rakyat, memang petani yang memang kehilangan harga dirinya. Paham ya Pak ya? Paham. Jadi tidak ada memang perjuangan tanah itu yang mudah Pak. Karena sejarah tanahnya saya lihat juga kayak benang kusut, nggak genah-genah. Nah, tapi kemarin beberapa skema coba saya amati, ada skema yang modelnya adalah berapa masyarakat yang seharusnya berikan hak atas tanah dengan cara redistribusi. Karena reforma agraria itu bicara redistribusi, pendistribusian tanah pemberian negara dari ex-HGU, HGB atau sertifikat yang lain. Kepada siapa? Kepada rakyat. Dan itu nggak boleh bayar, gratis. Paham ya Pak ya? Nah kalau kemudian ada wacana dari pemerintah daerah, tanah PTPN kalau mau untuk rakyat, rakyat bayar, ya ini celaka. Itu nggak sesuai dengan semangat reforma agraria, nggak sesuai dengan nawacitanya Pak Presiden, seperti itu. Makanya rapat terbatas kemarin terakhir di situ menginstruksikan agar redistribusi tanah. Coba Bapak lihat di YouTube dan sebagainya, redistribusi tanah. Jadi tidak harus bayar ke PTPN 2. Nah, bagaimana bapak-bapak ini caranya untuk bisa mendapatkan itu? Tentu ada proses-prosesnya. Salah satu proses awal adalah dibangun persatuan dan kesatuan dalam satu wadah. Apa terserah, mau Serikat Tani Mencirim bersatu, mau apapun diwadahi. Kemarin saya ditelepon sama Pak Diyudi, Mas Aris, bagaimana garapan bisa kita perjuangkan sedangkan mereka yang ada sertifikatnya juga digusur? Persoalannya sertifikatnya asli atau tidak? Katanya asli, saya nggak mau benar katanya. Untuk memastikan satu barang itu asli atau tidak, tentu dibawa ke pihak yang mencetak. Kumpulkan yang ada, bawa ke sana. Kalau ternyata asli, ya enak kita. Selesai. Begitu loh Pak. Nah kemudian kalau garapan landasan kita apa? Undang-Undang Dasar Pokok Agraria. Di situ barang siapa menempati, mengelola, menyuburkan tanah negara, BUMN maupun swasta, selama 10 tahun berturut-turut dia punya hak untuk mengajukan yang namanya legalitas. Jadi tidak sembrono orang ujuk-ujuk datang menghancurkan. Sebaliknya barang siapa diberikan satu hak, entah itu sertifikat hak guna usaha, HGB dan sebagainya, tapi diterlantarkan selama puluhan tahun, penterlantaran itu bisa tidak dikelola sesuai perizinannya, itu juga gugur demi hukum. Lah itulah landasan rakyat di dalam perjuangan masalah tanah. Ya pasti berjuang masalah tanah itu ada yang namanya intimidasi. Nanti tiba-tiba datang dicari polisi. Selagi Bapak tidak merusak dan menjarah benda orang lain dan tidak maling, tidak ada urusannya. Apa alasan mereka untuk nangkap panjenengan? Kan tidak ada Pak. Memperjuangkan hak kok ditangkap. Ya nanti bisa rame. Nah, semua tadi akan bisa terjadi satu kemenangan adalah sekali lagi syaratnya apa Bapak Ibu? Persatuan dan persatuan. Kalau jenengan ini di laut, saya ibaratkan jenengan ini ikan apa? Kalau menurut jenengan ikan apa? Teri. Kita teri, bukan lumba-lumba atau paus.
Ikan teri itu akan ditakuti oleh kapal yang melintas, tanker yang melintas ketika terinya ngapain? Ngumpul. Itu dia. Mau saya petani di Mencirim kalau mau mendapatkan haknya, ya itu yang harus dilakukan. Karena kita hanya teri, Pak. Bukan paus atau lumba-lumba, tapi hanya seekor teri. Tapi bagaimana seekor teri itu menjadi luar biasa dan menyeramkan seperti paus? Syaratnya mudah, cuman berkumpul. Nah, kalau perkumpulan tidak ada, persatuan tidak ada, ya repot, Pak. Bisa Bapak lihat yayasan bagaimana dia punya dana besar, kemudian yang lain bagaimana punya dana besar, apakah selesai? Tidak. Nah, kemudian kenapa saya ketika bicara perjuangan masalah tanah itu paling anti masuk ke pengadilan? Karena nggak ada sejarahnya di pengadilan itu petani dimenangkan, Pak. Dari semenjak Soeharto lengser sampai dengan hari ini, Soeharto berdiri sampai dengan hari ini, belum ada rakyat dimenangkan dalam persidangan. Kalaupun ada menang, biasanya nggak bisa dieksekusi. Lagi-lagi apa? Syaratnya adalah persatuan dan kesatuan. Kalau jenengan nggak bersatu, surat presiden pun nggak akan jadi apa-apa, Pak. Presiden sudah memerintahkan pun yang diperintah nggak jalan, jenengan semua di sini diem, nggak ada kekompakan, nggak akan jadi apa-apa. Itu persoalannya. Makanya hari ini saya diundang ke sini, terima kasih banyak tentunya. Kita bisa berbagi, bukan kok saya memprovokatori atau apa. Yang jelas amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara itu bukan hanya kewajiban pemerintah, akan tetapi juga menjadi kewajiban anak bangsa. Salah satunya saya. Terkait saya orang mana, kerjanya apa, itu nomor sekian. Tapi bagaimana kita berbagi tentang aturan negara, itu menurut saya penting, Bapak-bapak Ibu sekalian. Karena orang takut itu biasanya karena nggak ngerti. Orang yang bisa dijajah itu karena dia bodoh. Benar nggak, Pak? Kalau dia cerdas pasti susah untuk dijajah. Susah juga untuk digusur. Nah, ketika orang bodoh nggak mau belajar dan nggak bisa berkumpul kemudian untuk berdiskusi, akhirnya benar-benar nggak ngerti apa-apa, sangat mudah lah dipecah belah, digusur dan sebagainya. Nah, skema-skema yang kemarin saya sampaikan ke sana terkait petani sebenarnya hanya butuh satu keadilan saja, Mas. Mereka tidak muluk-muluk, butuh satu keadilan. Anggap yang belum punya tempat tinggal ada berapa ratus, mereka dikasih sertifikat dan tanah berapa meter. Kemudian pertaniannya itu bisa SK Menteri BUMN 30 tahun, 25 tahun. Jadi petani nanam tenang, nggak was-was untuk digusur dan sebagainya. Kan begitu, Pak? Kira-kira saya tanya, Bapak-bapak kalau dikasih SK Menteri dengan jangka 25-30 tahun bisa diperpanjang, mau nggak? Mau. Kan mau. Nah, yang begini-begini kan belum pernah dimusyawarahkan atau diajak duduk bersama. Kalau mau kenapa harus dihancurkan? Kan begitu, Pak. Artinya apa? Di sini harapan saya besar. Kalau memang nanti skema yang kemarin saya dorong dan ini bapak-bapak setuju, ya misalnya satu kakak dapat 1 hektar atau 2 hektar, separuhnya ditanam tebu, tapi hasilnya untuk bapak-bapak, saya pikir bapak-bapak juga mau. Misalnya dapat 2 hektar, 1 hektarnya wajib tebu, 1 hektar bebas. Atau 1 hektar, setengah hektar wajib tebu, setengah hektar bebas. Kan ini juga masuk di akal dan lebih jelas, lebih berkeadilan. Artinya PTPN 2 juga tetap bisa menanam, bapak-bapak juga tetap bisa menanam dan punya penghasilan karena tebu nanti dibeli, duitnya kan untuk panjenengan juga. Kan begitu toh? Belum lagi tanaman yang untuk musiman, misalnya jagung dan sebagainya, tetap bisa nanam. Ini kan clear sebenarnya. Kenapa ini tidak pernah disampaikan kepada rakyat? Saya pikir ketika ini disampaikan, nggak ada lah yang menolak. Kalaupun kemudian ada yang menolak, berarti dia ya mafia tadi. Kan begitu, Pak? Karena SK nanti diturunkan nggak boleh dijual belikan.
Untuk apa? Untuk berkehidupan sejahtera petani, Pak. Nah, kenapa kok negara begitu, Mas? Karena biasanya kalau sudah dikasih tanah, sertifikat sehektar biasanya besok dan dijual untuk beli mobil. Nah, ini penyakit juga, Pak. Ya apa enggak, Pak? Iya. Kasih setengah hektar sertifikat, separuhnya dijual untuk beli mobil. Ini yang repot. Nanti nggak punya garap lagi, susah kita. Ya toh? Nah, hal-hal seperti inilah yang saya pikir perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Harapan saya hanya satu, persatuan dan kesatuan di Mencirim Namo Rubi Julu harus segera dibangun. Tidak bisa tidak. Pak Presiden sudah menyampaikan petani harus terorganisir. Jadi bukan saya. Pak Presiden Jokowi menyampaikan petani harus terorganisir. Artinya membangun persatuan dan kesatuan itu tidak dilarang. Itu dianjurkan oleh Presiden. Agar apa? Seluruh program-program pemerintah negara itu bisa masuk dari satu pintu dan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Jadi jangan lagi nanti begitu dapat SK disewa-sewakan. Itu namanya tidak petani, Pak. Ya toh? Ya. Kalau niat bertani ya bertani yang baik, niat beternak yang baik. Insya Allah sejahtera semua. Itu saja sih mungkin Pak D, nanti monggo yang mau diskusi silakan. Yang jelas harapan saya ke depan Mencirim harus terbangun satu persatuan dan kesatuan dan dalam satu wadah sehingga SK Menteri BUMN atau sertifikat itu bisa diakses secepatnya. Ya Pak ya. Kalau hari ini sudah menjadi bubur, paling tidak bubur itu masih kita bisa makan dan menjadi vitamin bagi kita semua. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kira-kira masih berani teriak perjuangan petani enggak, Pak? Berani. Hidup tani! Hidup! Hidup tani! Hidup! Hidup tani! Hidup! Hidup tani! Hidup! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih pada Bung Haris yang udah begitu gamblang luar pas begitu penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat spirit buat kita semua pada hari ini. Terbangun semangat kita, terbuang rasa ketakutan kita, terjauh dari rasa was-was, ya kan? Jadi pada hari ini karena kebetulan Bung Haris pun ada datang di sini, mungkin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian ada unek-unek, ada permasalahan, silakan bertanya. Dan waktu ini pun kita nggak bisa lama-lama karena suasana kondisi sekarang ini. Jadi silakan Pak, yang mau bertanya silakan. Nah, siapa yang mau bertanya silakan. Ya yang lain, yang apa Pak? Silakan. Nah, silakan bebas, siapa yang bertanya boleh Pak. Monggo Pak. Ya monggo mumpung ada apa. Ayo sampai sekarang teko masuk ayo. Jadi biar nanti jangan ada di belakang nanti bertanya-tanya lagi gitu kan. Bel nanti. Ayo, ada yang mau tanya aja. Ada Pak satu Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun yang saya tanyakan, seandainya virus corona ini berlangsung lama, jadi kira-kira masih lama lagi lah kalau begitu kita mau rame-rame ke istana. Bagaimana? Sudah apa belum Pak D? Ya, Itu saja pertanyaannya. yang lain lah. Apalagi, monggo. Pastinya Bapak semangat pengen jalan ke Jakarta. Enggak apa-apa, maksudnya selain itu ada lagi Pak. Itu aja. Ya sebenarnya ya ada. Enggak, monggo, apalagi lainnya pertanyaannya Pak D. Selain ini kan Pak D tadi yang pertama, apakah ini kalau corona panjang terus kita nggak jadi ke Jakarta kan begitu ya Pak D ya? Ya, jadi begini Pak D, persoalan terkait virus corona ini kan memang ini berbahaya. Jadi ya saya pikir kalau kita memaksakan diri ya nanti mati konyol juga.
Kemudian di Jakarta pun yang mau ditemuin juga pada takut Pak De sama kita. Itu walaupun sebenarnya virus penggusuran PTPN 2 ini juga mematikan juga. Kan seperti itu ya. Nah, kemarin itu sudah saya bahas, terkait persoalan itu ya. Saya bahas yang intinya dalam waktu dekat kalau memang sudah ini didiskusikan antara Komisi 6, Menteri BUMN dan juga Menteri Agraria. Persoalan tanah panjenengan ini salah satunya. Karena yang kemarin saya sampaikan di sana itu 2, Simalingkar dan Mencirim Namurubi Julu. Intinya seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya kalau ini nanti selesainya lama atau tidak, berdoa karena sekarang nggak mungkin kita ke Jakarta. Berdoa dan persatuan-kesatuan di sini terus dibangun harapan saya. Itu ya, Bah ya. Dibangun sehingga ketika nanti skema yang kemarin dibahas mau diberikan penjenengan, tentu perwakilan dari sini harus ikut ke Jakarta. Tapi perwakilan itu bisa 3-4 orang dan sebagainya untuk menyepakati terus siapa-siapa yang mau diberi, silakan. Kalau saya kan nggak tahu di sini ada orang berapa yang mau diberi dan berhak menerima berapa. Yang tahu tentu Pak Yudi. Begitu ya, Bah ya. Bung, boleh saya tambahkan? Saya bertanya tadi kan ada tawaran masalah SK dari Kementerian apa tadi? BUMN. Apa itu sudah pernyataan itu apa sudah disampaikan kepada kita gitu? Tawaran itu gitu. Iya, justru begini. Kemarin itu mereka kan tanya, Mas Aris, itu kalau menurut jenengan solusinya apa? Saya bilang ada beberapa solusi yang memungkinkan. Satu, yang memang sudah lama di situ dan ada SK lender formnya. Kalau lender form itu yang di sini yang saya tahu kan 1961. Itu lender form pertama biasanya, Pak. Tahun 1961 itu pasca setelah merdeka ada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, maka muncul yang namanya tim lender form tahun 1961. Pertama berarti. Nah, terkait SK tadi saya dorong agar yang memang sudah lama di sini itu satu, untuk tempat tinggal anggaplah ya Mas, kita nggak bicara lebar loh, 500-300 meter sertifikat hak milik. Apakah kira-kira warga mau? Nanti jumlahnya ada berapa? Oke, tapi mereka kan petani, nggak mungkin dong 500 tok. Tidak berdaulat Bu. Ya. Terus tempat pertaniannya bagaimana? Ya. Tadi bagaimana kalau SK Menteri BUMN? Apakah itu bisa ditingkatkan? Kalaupun SK sampai kapan kan begitu? Kalau SK itu nanti kan jangka waktu aja Mas. Bisa 30 tahun, bisa diperpanjang. Sebenarnya mirip dengan HGU. Karena petani apabila tidak bisa menanam sesuai keinginan mereka kan nggak berdaulat petani tadi kan diatur-atur. Iya, makanya kan begini. Posisinya kalau itu SK Menteri, itu SK-nya ditujukan langsung ke kelompok tani. Hanya saja tadi persoalannya, kalau misalnya dikasih 1 hektar, setengah hektar wajib tanam tebu, setengah hektarnya bebas. Ini kan pilihan Pak. Iya benar-benar. Ya maksudku gini loh, ya jangan kemudian memaksakan diri harus bebas-bebas. Iya, benar. Yang jenengan boleh berdaulat, tapi swasembada gula tentu juga harus monggo ditingkatkan. Toh tebunya bukan kebun yang nanam kok, kan tetap jenengan yang nanam. Kan gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau itu bisa diterima ya saya pikir bisa segera selesai juga. Kenapa demikian? Karena saya lihat di Sumatera Utara ini carut marut Mas, termasuk persoalan pertanahan terutama. Kenapa demikian? Karena banyaknya spekulan-spekulan, pemain tanah lah spekulan itu yang dia hanya beli kemudian dibiarkan nunggu nanti ada pengembang datang dibeli mahal. Ini yang membahayakan. Sementara negara memberikan redistribusi tanah itu untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan. Nah yang terjadi biasanya spekulan beliin tanah garapan luas-luas, nanti ada PT masuk lah, dia yang ada duit besar, petaninya tetap aja miskin. Nah kalau yang itu yang harus dihindari maka harus SK Menteri karena tidak boleh diperjualbelikan, sehingga spekulan nggak bisa masuk, nggak bisa beli-beli atau luas tanahnya bisa. Mono Satu lagi yang terakhir, ini kan ada pertanyaan pesimis juga di masyarakat ini ya.
kalau tanah lah ya sudah dikuasai oleh mereka, apa mungkin mereka mau mengasihkan sama kita lagi kan gitu. Ini Ya, jadi kalau kayak mimpi itu, rasanya. ya pasti kayak gitu kan Mas. Nah. Jadi sebenarnya harapan saya kan perlawanan